Lebet pasar. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Sunda, kalebet itu melebu, ya, melebu. 4, 3, 2, 1, open the door. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa. Ini rambutnya sudah botak belum? Iya sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dong. Salam semangat. Salam semangat juga, Pak. Salam sehat. Salam sehat. Dan salam dengan spirit yang tinggi. Wey. Oke, pada kesempatan kali ini di hadapan kita semuanya sudah muncul ada aktivis OSIS yang sebelah kiri saya. Ini saya perkenalkan ketua OSISnya ya. Ketua OSISnya Mbak Arifatus, kemudian di samping kirinya ada Mbak Tiar Saifullah. Tiar Septiani, Pak. Tiar Septiani. Oke, boleh dibuka ya maskernya ya, biar enak, biar kelihatan cantiknya gitu. Kalau saya kan biar terlihat jeleknya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbincang-bincang ringan karena ada beberapa pertanyaan yang digulirkan oleh peserta MPLS SMA Negeri 1 Patimuan tahun pelajaran 2021-2002. Jadi ketika MPLS ini disetting secara daring ya, ada pertanyaan yang menarik dari siswa kelas 10 khususnya atau peserta MPLS itu menanyakan karena daringnya itu kan kita melewati YouTube ya, dari YouTube. Kemudian kalau ingin membangun YouTube kan mesti modalnya harus ada subscriber, kemudian ada viewer ya kan. Iya. Terus bagaimana kita respon terhadap like and share biar YouTube-nya terbangun. Nah, ini kebetulan kita itu sedang merancang atau membangun rumah produksi dengan basis YouTube. Ya, ini baru kita kemukakan kemarin, kita bincang-bincang dengan Ibu Kepala dan kita bicara juga dengan waka kesiswaannya juga, Sarpras dan sebagainya, dan guru-guru semuanya mendukung. Nah, saya ingin tahu respon kalian tentang gambaran kita membangun sebuah rumah produksi. Nah, rumah produksinya itu dalam bentuk sebuah studio. Kemudian studio itu nanti dijadikan ajang sebagai ajang ekspresi kemampuan di situ. Jadi kalau misalkan ada yang bisa puisi, pidato, kemudian ada yang bisa memasak bahkan dan lain sebagainya, kita syuting langsung di situ secara live streaming. Kemudian yang menjadi pemirsanya siapa? Yang menjadi pemirsanya kita semuanya. Syukur-syukur dari luar. Nah, kalau ada gambaran seperti itu menurut dari Mbak Arifah sebagai aktivis OSIS, kira-kira gambarannya gimana, Mbak? Saya pingin tahu nih. Bisa dipakai ininya clip on-nya biar enak. Santelnya di kuping, Mbak. Enggak sekalian di rambut, Pak. Oke, silakan dari Mbak Arifatus Solihin. Solihah, Pak. Oh, Solihah. Salam kenal ya, saya Arifatus Solihah, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS tahun 2020 dan 2021. Untuk sarana sekarang kan berhubung pandemi ya Pak, jadi kan kita jarang ke ekspor kemampuan kita. Jadi melalui dari ekspor apa explore? Explore, maaf. Explore. Ya. Kalau explore berarti mengirimkan. Iya, mengirimkan ya. Ya maaf. Yoi. Itu kan jadinya kita tahu loh siapa aja sih bakat-bakatnya. Ada ya mungkin yang sekarang kan banyak yang digital. Ada bakat tidak terlihat. Ya, anak banyak yang memiliki bakat tetapi tidak terlihat. Nah, ini kan berarti harus diantisipasi kan? Oke. Nah, itu kan kita sekarang udah menyediakan nih sarananya, ada YouTube dari SMA, kita bisa gunakanlah sebaik mungkin. Kalian yang punya bakat menyanyi bisa digali lagi bareng sama Pak Dede atau guru-guru yang lainnya. Dan
yang kayak ibarat non akademik juga bisa kan Pak untuk dibangun lagi. Ya memang kalau rumah produksi di setting sedemikian rupa agar bisa menampung semua bakat dan juga bukan hanya sekedar non akademik loh ya, akademik juga kan bisa di situ. Misal ya, misalkan seorang guru olahraga nih mau mempraktikkan tentang bagaimana caranya menendang bola, kan bisa di live streaming di situ. Anak belajar dari situ. Dan apakah kita rugi untuk men-view YouTube kita sendiri? Kan tidak ada ruginya kan. Kalau toh misalkan kita mendapatkan royalti, mendapatkan penghasilan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita juga kan. Iya, Kira-kira begitu. Kalau menurut Mbak Tiar gimana ini? Saya Coba karena clip on-nya cuma 2 ini bergantian ya. sebenarnya nggak pakai depan nggak apa-apa kan Pak? Kurang keras. Ya, suara kamu itu kan kalau tidak disambung ini suaranya seperti jangkrik yang sedang keinjak. Justru lebih keras. Teriak ya. Oke, perkenalkan nama saya Tiar Septiani dari kelas 12 MIPA 3. Ya, saya setuju dengan Kak Arifatus ya, sebagaimana yang tadi, asal waktunya itu tidak mengganggu waktu belajar dari siswanya tersebut loh Pak. Yes. Jadi ya mungkin di luar waktu belajar itu atau misalnya pas hari weekend libur nggak ada mata pelajaran yang masuk, boleh itu digunakan sebagai. Kalau enggak kan sekarang juga darinya, jadi bisa dibagi untuk beberapa jamnya untuk mengerjakan tugas. Oke. Terus Artinya berarti harus ada pengaturan waktu Ya. yang tepat, Efektif. Ya. yang tepat. Artinya kan seperti ini. Berarti ibarat kita sedang berjualan, kita lihat kondisi siswa kondisi sedang di lapangan. di mana ketika siswa itu standby di depan HP, sedang di YouTube gitu loh, sedang daripada lihat-lihat konten-konten orang lain kan lebih baik lihat konten sendiri ya kan. Bahkan penonton dari kita atau dari kelas 10 bisa menjadi pemainnya di dalamnya kan. Bukan hanya sekedar nonton, tapi dia bisa mengirimkan konten kemudian diupload di rumah produksi SMA Negeri 1 Patimuan, maka kita semuanya bisa menikmati, oh ini loh orang yang memiliki kemampuan ini. Nah, kan luar biasa ya kan? Berarti intinya sepakat dengan ini. Sepakat. Berarti ke depan kita ingin ada rumah produksi, studio tersendiri untuk menampung semua kemampuan peserta didik ataupun guru-guru yang ingin mengekspresikan diri melalui rumah produksi YouTube SMA Negeri 1 Patimuan. Oke, kebetulan ini saya lagi haus Mbak Tiar. Bisa saya bikinkan kopi. Bikinkan kopi ya. Gulanya tidak usah terlalu banyak. Kopinya kira-kira 1,5 sendok ya. Biar kalau tidak terlalu manis kan bisa lihat. Yang bikin juga manis. Oke, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini juga kita kehadiran 2 tamu dari kelas 10. Kelas 10. Di sini ada 2 siswi kita yang cantik jelita nih. Silakan masuk. Mbak saha ini teh Sunda atau napi Jawa ieu? Sunda ti mana? Ieu ti mana? Ti Kalipucang, Kalipucang SMP-nya Kalipucang, rumahnya? Ti Tunggilis. Tiasa dibuka yeuna layar naon eta? Aduh. Biar kelihatan cantiknya. Nah, gitu. Tunggilisna paling mana, Neng? paling Lebet Pasar kan itu. Lebet Pasar. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Sunda, kalebet itu melebu ya, melebu. Melebu teh naon? Masuk. Nah, melebu maring pasar. Jadi nang pasar teh ana bakul gorengan gue nang jero. Kemudian ada Mbak siapa namanya? Neng, namanya siapa? Sipa obat. Bakul obat. Kemudian dari sebelah kanannya Mbak Siva ada Mbak Gina. Gina itu artinya apa ya? Gin. Kalau di lagu India itu ada Nagin. Nagin itu loh.
Oke, pada kesempatan kali ini dua tamu istimewa ini dari kelas 10 ada Mbak Gina dan juga ada Mbak Sipa. Di sini kita akan bincang-bincang ringan, coba kita melihat apa respon dari rekan-rekan kalian ini. Dari Neng Sipa nih, kegiatan di masa pandemi ini kalau di rumah ngapain aja nih? Bisa di ininya, ya dipegang aja nggak apa-apa. Gimana? Bantu-bantu orang tua saja. Ya, bantu orang tua. Pembelajaran daringnya gimana? Susah sinyal sih di rumah, jadi Susah sinyal. terganggu gitu belajarnya. Belajar tidak maksimal, akhirnya Nilainya anjlok, jelek. nilai pengaruh ke nilai. Kalau Mbak Gina gimana Mbak Gina? Di rumah suka bantuin mama jualan Jualan. sembako. Terus bagaimana pembelajarannya, berjalan lancar nggak? Lancar. Lancar. Tidak ada permasalahan dengan jaringan. Tidak, karena Tidak. kan rumahnya deket gitu. Oh, jadi kalau sinyal bagus lah ya. Ini begini Mbak, alhamdulillah kan Mbak Gina sama Mbak Siva sudah diterima di SMA Negeri 1 Patimuan ya. Kemungkinan besar karena kita masih ada dalam masa pandemi seperti ini, mesti yang menjadi permasalahan ya kembali pembelajaran yang tidak bisa tatap muka. Nah, yang ketika permasalahan tatap muka tidak berjalan, akhirnya kan kemampuan siswa, guru khususnya guru itu kan sulit untuk mengetahui kemampuan siswa. Iya kan? Kalau menurut Gina sendiri, kalau misalkan kita punya rumah produksi seperti YouTube, kira-kira ada hal positif yang bisa diambil apa enggak? Ada. Jadi guru bisa lihat kemampuan siswa. Sama siswanya juga bisa mengembangkan bakatnya di situ. Berarti siswa bisa langsung datang ke SMA, kemudian masuk rumah produksi, kemudian di situ pentas. Boleh. Kira-kira kan seperti itu nantinya. Ya kan? Akhirnya guru jadi tahu, oh ini anak punya bakat A. Kan begitu ya Mbak Arifatus? Punya tanggapan Mbak Arifatus? Kalau tanggapannya sih, kalau gitu bagus ya Pak. Jadi kita ya tahu dan siswanya juga bisa lebih mengeksplor lagi bakat dan kemampuannya. Mungkin yang mereka rasakan hanya cuma kayak mereka bakatnya nyanyi nih, nggak tahu dia juga punya bakat untuk bermain alat musik dan lain sebagainya. Jadi berarti bisa live streaming gitu kan? Begitu. Asik kan? Asik dong. Nonton teman kita sendiri. Iya, kita dukung bareng-bareng temannya. Terus kalau Mbak Siva punya suka apa nih? Punya hobi apa nih? Ada hobi nggak? Ada. Apa? Nyanyi, tapi ya ya suka sih. Suka. Bisa menyanyi. Nah kan bisa saja nanti misalkan saya pegang keyboard, kemudian Mbak Siva nyanyi, live streaming, kan bisa seperti itu. Iya kan? Asik nggak kira-kira kalau misalkan dibuat seperti itu, rumah produksi seperti itu? Asik. Setuju kalau misalkan ke depan kita punya rumah produksi sendiri. Setuju ya? Oke, ini teman-teman, jadi untuk membangun rumah produksi ini kan mesti harus ada modal nih. Tidak mesti harus uang kan modal. Yang menjadi permasalahan seperti ini Mbak, ada pertanyaan anak yang mungkin dengan polosnya bertanya seperti ini. Bukan entah itu pertanyaan, entah itu pernyataan, saya kurang paham. Tapi saya ada tembusan. Jadi ketika dari sekolahan nge-share link YouTube, kemudian memberikan perintah untuk men-view, kemudian untuk berkomen, kemudian untuk menjadi subscribe, mereka itu memberikan tanggapan seperti ini. Bilang saja nyari subscriber. Nah, kalau ada ungkapan seperti itu, kalau menurut Mbak Arifa, kira-kira bagaimana tuh Mbak? Kalau gitu sih kurang baik ya Pak, karena ya kita kan di situ juga kita dukung nih sekolah kita majuin sekolah kita. Kalau gitu kayak pemikiran orang yang sempit. Jadi
kayak gitu paling maunya nambah subscriber nih. Tapi sebenarnya dengan kita bantu seperti itu, jadi kita mengangkat nih sekolah kita. Siapa tuh kan dilirik dari luar nih. Oh iya nih SMA Negeri 1 Patimuan kayak gini, kayak gini. Ada bagusnya juga kan. Yang berdampak untuk itu nggak cuma atas nama sekolah aja. Kesimpulannya daripada nonton konten orang lain, lebih baik nonton konten konten sendiri. kan seperti itu kira-kira ya Mbak. Begitu. Setuju nggak kalau seperti itu? Apa sulitnya kita menjadi subscriber? Apa sulitnya kita men-view produk kita sendiri? Kan seperti itu kira-kira ya. Oke, saya kira ini sudah mulai ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Kemudian dari kelas 10 juga sudah paham apa yang kita schedulekan ke depan. Kita akan rancang ke depan bagaimana kita membuat sebuah rumah produksi yang kreatif, kemudian juga produktif. Apapun istilahnya, apapun karya-karya yang kalian miliki atau kalian mampu, why not? Kenapa tidak ditumpahkan di rumah produksi? Kan seperti itu ya. Kalau seperti itu kan kita enak, oh ini anak punya bakat A, ini anak punya bakat B, kan enak. Kita juga tahu, apalagi kalau misalkan ada kompetisi kan kita tinggal lihat dari hasil-hasil itu. Jadi untuk anak-anakku semuanya yang khususnya kelas 10, dengan memberikan subscribe kemudian men-view sebenarnya tidak rugi, karena itu untuk membangun rumah kita sendiri. Membangun rumah sendiri adalah suatu kewajiban. Kira-kira seperti itu ya. Kita bareng-bareng bersama SMA Negeri 1 Patimuan, kita bisa. Kita ulangi ya. Bersama SMA Negeri 1 Patimuan, kita bisa. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.